Salam alihim bisem Yesua HaMasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Saya akan membahas sebuah tema ini dijamin pendeta di luar sana nggak ada yang tahu. Pendeta dan romo di luar sana nggak ada yang tahu. Maka dari itu silahkan para pendeta dan romo di luar sana duduk manis. Dengerin ini suhu mau memberi pencerahan ya. Ya, kalau pendeta sama romo nggak tahu, apalagi mukalap Pak, mukalap lebih nggak tahu lagi. Begini judulnya, Yesus 32 tahun dalam tubuh kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, tidak pernah ada orang yang membahas ini ya. Padahal ayat Alkitabnya very clear, cetha welo. Tapi tidak ada orang yang membahas ini. Yesus itu 32 tahun dalam tubuh kemuliaan. Boro-boro Pak, tubuh kemuliaan aja nggak tahu apa itu tubuh kemuliaan ya. Baik, Yesus 32 tahun dalam tubuh kemuliaan. Duduk manis ya, ini suhu HTD mau memberi penjelasan ya. Yesus itu 33 tahun dalam tubuh fisik. Udah pada tahu ya, Yesus dari bayi owek-owek sampai mati di salib itu 33 tahun. Udah pada tahu kalau ini, tahu Pak. Lalu Yesus 40 hari menampakkan diri dalam tubuh kebangkitan, Kisah 1 ayat 3. Ini juga sudah pada tahu. Selama 40 hari Yesus menampakkan diri. Tahu ya, itu dalam tubuh kebangkitan. Artinya pada saat menampakkan diri bisa dipegang dong, bisa diraba, bisa. Tapi bisa juga nembus dinding, ya toh. Bisa juga menghilang. Masih juga makan ikan goreng, makan roti bakar dan lain sebagainya. Itu Yesus dalam tubuh kebangkitan. Berapa hari Pak? 40 hari. Kalau Yesus tubuh fisik berapa lama Pak? 33 tahun. Nah, yang banyak orang tidak tahu adalah Yesus dalam tubuh kemuliaan selama 32 tahun. Makanya saya bilang, wahai para pendeta, para romo, duduk manis. Suhu HTD mau ngasih pencerahan. Juga para mukalap-mukalap duduk manis ya. Maksud Yesus tubuh kemuliaan. Yang dimaksud Yesus dalam tubuh kemuliaan adalah periode waktu Yesus sudah roh, sudah naik ke surga, tetapi belum duduk di tahta surga. Yesus naik ke surga tahun 33 Masehi di dalam Kisah 1 ayat 9. Itu enggak langsung duduk di tahta surga. Ya, ingat ya, Yesus naik ke surga di dalam Kisah 1 ayat 9 tidak langsung duduk di tahta surga. Yesus masih berkarya selama 32 tahun, yaitu yang disebut dalam tubuh kemuliaan. Nggak pada tahu toh? Ya. Karena kapan peristiwa itu terjadi? Dari tahun 33 Masehi sampai dengan tahun 65 Masehi. Selama 32 tahun ya. Berikut adalah ciri-ciri Yesus dalam tubuh kemuliaan. Perhatikan ciri-ciri berikut ini. 1. Sudah Tuhan, sudah Allah. Wahyu 1 ayat 8, Yesus tubuh kemuliaan adalah sudah Roh Kudus. Roh suci itu ya, Roh Allah itu ya. Sudah Tuhan, sudah Allah. Dan itu dikatakan langsung oleh Yesus di dalam Wahyu 1 ayat 8. Aku Alfa Omega, firmanku, firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Jadi Yesus tubuh kemuliaan itu sudah Roh Kudus. Anda yang masih berantem melulu Roh Kudus itu siapa loh? Cetek banget itu, nggak ada sekuku hitamnya dari pemahaman yang benar Alkitabiah ya.
Kalau Anda masih tidak paham ya toh, Roh Kudus ya, Yesus itu sekarang Roh Kudus, Anda masih tidak paham itu Anda nggak ada sekuku itemnya dari kebenaran Alkitabiah ya. Nomor 2, belum duduk di tahta surga. Di dalam periode ini, yaitu tahun 33 Masehi ya, naik ke surga, tidak langsung duduk di tahta surga. Yesus tubuh kemuliaan belum duduk di tahta surga. Lalu pertanyaannya, kalau Yesus belum duduk di tahta surga, yang duduk di tahta surga siapa dong? Yang duduk di tahta surga masih sama dengan waktu Yesus manusia. Yesus manusia, Yesus menampakkan diri, Yesus tubuh kemuliaan, yang duduk di tahta surga masih sama. Siapa dia? Dia adalah Allah yang punya nama Yesus. Masih sama ketika Yesus jadi fisik manusia. Bingung Pak, sudah tahu. Kalau kalian tidak bingung, kalian tidak jadi pendeta kaleng-kaleng, romo kaleng-kaleng, jadi mukalab kaleng-kaleng. Kenapa itu? Ya karena Anda bingung. Ketika Yesus masih menjadi manusia, yang duduk di surga adalah Yesus yang Allah. Bingung kamu? Bingung. Nggak ada sekuku itemnya dari kebenaran Alkitabiah. Ketika Yesus dalam tubuh kemuliaan selama 32 tahun, berarti yang duduk di surga masih sama, masih Yesus yang Allah. Bingung Pak, sudah tahu. Kalau kamu tidak bingung, kamu sudah jadi Kristen. Karena kamu masih bingung, kamu jadi pendeta Nasrani, pendeta Protestan, dan romo-romo Katolik. Karena kamu masih bingung. Ketika Yesus manusia, Yesus tubuh kebangkitan menampakkan diri, Yesus tubuh kemuliaan, Allah di surga adalah Yesus yang roh, yang Allah. Karena Anda tidak paham eksistensi Allah, Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1 itu kan blundermu sampai 2000 tahun toh. Ya, makanya pendeta kaleng-kaleng, romo kaleng-kaleng ya karena blunder, tidak paham Yohanes 1 ayat 1. Dari bayek sampai tuwek sampai matek ya toh, nungging-nungging nggak paham Yohanes 1 ayat 1, eksistensi Allah. Makanya Anda tidak paham ketika Yesus jadi manusia, jadi tubuh kebangkitan, jadi tubuh kemuliaan. Di surga ada Yesus Allah yang roh. Nggak paham kamu pasti. Ya, sudah tahu kita kalau Anda nggak paham. Yang jadi tubuh kemuliaan itu punya nama Yesus. Yang jadi Allah di surga juga punya nama Yesus. Hal ini mudah dipahami jika Anda paham Yohanes 1 ayat 1 tentang eksistensi Allah. Kami nggak paham Pak. Kami tetap firman itu bagian dari Allah. Firman itu perkataan Allah, itu ajarannya batuk nonong sitik BNS. Batuk doang yang nonong. Sementara ilmunya kosong, nol putul. Blunder dari bayek sampai matek nanti masih blunder Yohanes 1 ayat 1. Ya, gitu kok jadi pendeta, gitu kok jadi romo. Ya. Gitu kok jadi mualaf. Ya. Nomor 3, masih menyebut Allah itu Bapakku. Karena Yesus tubuh kemuliaan belum duduk di tahta surga, maka Yesus masih menyebut Allah itu dengan sebutan Bapakku. Maksudnya adalah kiasanku. Kiasanku sendiri karena aku masih sebagai tubuh kemuliaan. Wahyu 3 ayat 5 dan ayat 21 tadi sudah saya jelaskan. Karena Yesus ini belum duduk di tahta surga, maka yang duduk di surga siapa? Kiasanku. Kiasan Yesus sendiri yaitu Bapa, yang disebutnya Bapa. Itu posisi Yesus sudah bukan orang Yahudi ya, enggak dong, sudah roh kok. Sudah roh ya, sudah bukan orang Yahudi, tapi kok masih memanggil Bapa, berarti itu kiasanku, kiasan Yesus ya. Karena Yesus belum duduk di tahta surga, jadi dia masih memanggil Allah itu Bapa. Ada 2 ayat yaitu Wahyu 3 ayat 5 dan Wahyu 3 ayat 21. Ini biar kayak apa juga pendeta kaleng-kaleng, romo kaleng-kaleng tidak akan paham. Seumur hidup dari bayek sampai matek. Ya. Para pendeta kaleng-kaleng yang sekolah teologi 9 tahun ditambah romo kaleng-kaleng yang sekolah teologi 12 tahun, dia tidak paham kenapa Yesus di dalam Wahyu 3 ayat 5 dan Wahyu 3 ayat 21 masih menyebut Allah itu Bapakku.
Di bumi juga Yesus menyebut Allah itu Bapakku. Waktu Yesus bangkit juga, aku akan ke Allahku, ke Bapakku. Yohanes 20 ya, Yohanes 20 ayat 17 apa 18 begitulah. Jadi tidak heran, ya toh. Waktu di bumi, waktu habis bangkit, Yesus berkata, aku akan pergi kepada Allahku, kepada Bapakku. Ya. Waktu di kitab Wahyu 3 ayat 5 dan ayat 21, Yesus berkata yang sama. Itu aku akan duduk bersama Bapakku di tahtanya. Aku akan mengakui kamu di hadapan Bapakku. Ini pendeta kaleng-kaleng bingung. Romo kaleng-kaleng apalagi? Mukalap kaleng-kaleng apalagi? Nggak bingung, ya apa? Nggak paham periode Yesus tubuh kemuliaan. Nggak paham dia. Dari Bayek sampai Matek tidak akan paham. Ya kecuali kamu tobat. Ya, teologi buang, belajar Alkitab sama HTD gratis. Ya. Kemudian ciri nomor 4 berkarya. Yesus dalam tubuh kemuliaan juga berkarya, yaitu memilih nabi. Rasul, pemberita Injil, gembala dan pengajar itu di dalam Wahyu 4 dari dalam Efesus 4 ayat 11 juga menurunkan kitab Wahyu 1 ayat 1. Makanya Wahyu 1 ayat 1 kata-katanya inilah wahyu dari Yesus Kristus yang sampaikan oleh Allah. Loh kok Yesus Kristus masih menyebut Allah? Iya. Kan Yesus itu tubuh kemuliaan, ya. Nanti masih nyebut Bapakku gitu 2 kali ya di ayat itu ya. Nomor 5, Yesus memakai tanda fisik sebagai penanda waktu. Nah, tubuh kemuliaan ini ditandai ada tanda fisik begini ceritanya. Untuk menunjukkan kapan terjadinya karya Yesus sebagai tubuh kemuliaan, Yesus memakai penanda waktu, gitu. Memakai tanda waktu. Bangunlah dan ukurlah bait Allah. Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Perintah ini bisa dilaksanakan oleh Yohanes sebelum bait Allah itu diruntuhkan. Maka dipastikan penulisan kitab Wahyu berakhir sebelum tahun 70 Masehi, sebab bait Allah dirubuhkan oleh Jenderal Titus dan dari Romawi tahun 70 Masehi. Silahkan diklik di Google. Ini menggenapi Matius 24 ayat 2. Yesus berkata bait Allah yang megah ini akan diruntuhkan. Tidak ada satu batu pun tersusun di atas lainnya. Dan itu terjadi benar tahun 70 Masehi. Jadi Wahyu 11 ayat 1 dan 2 bisa dilaksanakan selama bait Allah belum runtuh. Klik Google, bait Allah kedua itu runtuh tahun 70 Masehi. Ini sebagai penanda waktu dari Yesus bahwa penulisan kitab Wahyu selesai sebelum tahun 70 Masehi. Lalu nomor 6, benar-benar duduk di tahta surga sekitar tahun 65 Masehi ya. Yesus benar-benar duduk di tahta surga sekitar tahun 65 Masehi. Jadi Yesus berkarya sebagai tubuh kemuliaan sekitar 32 tahun. Naik ke surga kan tahun 33 Masehi. Lalu berkarya 32 tahun. Baru tahun 65 Masehi Yesus benar-benar duduk di tahta surga. Wahyu 4 ayat 2. Yohanes melihat, oh ketika Yesus duduk di tahta surga, nggak ada itu Bapa di kiri, nggak ada. Bingung, pendeta kaleng-kaleng bingung, romo kaleng-kaleng bingung. Sekolahnya teologi sih. Coba sekolah Alkitab di tempat HTD, gratis. Anda akan paham seperti itu. Ternyata di surga nggak ada Bapa di kiri, Yesus di kanan, nggak ada. Jadi maksudnya apa? Ya maksudnya Yesus berubah dari fisik, dari tubuh kemuliaan menjadi Allah di surga. Ya, menjadi Allah di surga, di tahta surga cuman satu. Terdiri sebuah tahta, nggak ada dua. Pendapat yang mengatakan sebenarnya Bapaknya ada Pak, tapi nggak kelihatan. Rene otak gajul. Ya. Nomor 7, deskripsi tubuh kemuliaan seperti apa sih Pak? Deskripsi tubuh kemuliaan itu adalah yang lanjut usianya di dalam Daniel 7 ayat 9. Dapat Anda baca di dalam Wahyu 1 ayat 13 sampai 16. Rambutnya putih, maka ini rambutnya putih juga. Kalau ini karena Ganjaris Pak. Ya, pendukung Ganjar ya, jadi rambutnya putih. Ya, walaupun sebenarnya ini rambut asli, ini sudah banyak
tumbuh rambut asli putih semua ya toh. Saya udah umur 60 ya. Ya, jadi yang lanjut usia itu Yesus ya, itu Yesus dalam tubuh kemuliaan. Silakan Anda bandingkan Daniel 7 ayat 9 bandingkan dengan Wahyu 1 ayat 13 sampai 16. Oh, rambutnya putih sama, Pak. Nyala api ya, matanya seperti nyala api ya. Sama itu. Kalau ajaran batuk nonong sidik BNS, batuknya doang yang nonong ya toh. Ilmunya nol putul. Dia mengatakan yang lanjut usianya itu Bapak Rene otak gajul ya, seperti itu, yaitu pengajaran super sesat dari batuk nonong sidik itu ya. Yang lanjut mentang-mentang yang lanjut usianya Bapak Allah segala masa dari sebelum segala abad itu Yesus Yudas 1 ayat 25 bukan Bapak, bukan Bapak itu baru muncul di Yesaya 63 ayat 16 kok. Itu Allahmu, Allah-Allahan kemarin sore itu Bapak itu. Ya. Ya, jelas dijelaskan Abraham tidak tahu. Abraham enggak kenal Bapak itu, enggak kenal Abraham, ya. Abraham Yakub enggak kenal Bapak. Bapak itu panggilan untuk Allah khusus orang Yahudi, baru muncul Yesaya 63 ayat 16, ya. Ya, clear ya. Sedangkan Yesus adalah Alfa Omega. Maka Alfa Omega itu nggak pernah Bapa. Yang mengatakan bahwa Yesus mengatakan aku Alfa Omega itu mewakili suara Bapa. Reneo tak gajul. Mencelat kamu sampai laut gitu. Ke laut aja kamu. Kamu jadi pendeta dan romo ikan duyung atau ke pinggir hutan jadi pengajar para bedes itu. Ya. Very clear kok, ayat Alkitab very clear ya. Alfa Omega itu Yesus, betul. Berarti yang lanjut usianya Yesus. Ada bandingkan aja Daniel 7 ayat 9 dengan Wahyu 1 ayat 13-16. Jadi clear Bapak Ibu Saudara, pengajaran seperti ini tidak pernah ada yang bahas di luar sana. Boro-boro ngerti Pak, nggak ngerti sama sekali. Pak ATD, bagaimana Anda bisa dipahami? Pikiran dibuka, mengerti kitab suci oleh siapa? Yesus. HTD ini penyembah Yesus, tak kasih tahu. Tanpa kompromi, nggak pakai Bapa. Yesus yang disembah itu. Yesus itu Alfa Omega kok. Nama di atas segala nama kok. Nama Allah. Kalau Bapa itu Allah-Allahan. Itu panggilan untuk Allah dan kiasan Yesus Allah. Kalau Bapa Anak Roh Kudus itu Allah-Allahan. Yaitu bukan Allah, itu Allah yang bukan-bukan. Kalau segitiga, dijemur segitiga. Lihat aja itu. Sembahlah jemuran segitiga. Allah yang benar adalah Yesus Kristus. Allah itu punya nama Pak dari dulu. Ya, Yudas 1 ayat 25 itu dibaca itu. Bapak Ibu Saudara, jadi clear periode waktu Yesus sebagai tubuh kemuliaan 32 tahun. Ya, berkarya apa? Memilih nabi dan menurunkan kitab Wahyu. Dua hal terutama karya Yesus tubuh kemuliaan itu. Periodenya dari sejak Yesus naik ke surga 33 Masehi di Kisah 1 ayat 9 sampai Yesus benar-benar duduk di tata surga, Wahyu 4 ayat 2. Selama 32 tahun periode itu, karyanya adalah tadi memilih nabi, rasul dan sebagainya, lalu menurunkan kitab Wahyu. Jadi very clear, penulisan perjanjian baru berakhir sebelum tahun 70 Masehi. Gampang kalau saya, ada ayatnya kok. Ya. Tidak mungkin Yohanes mengukur bait Allah kalau bait Allahnya sudah runtuh. Bait Allah runtuh tahun 70 Masehi. Klik Google gitu. Berarti ya sebelumnya ya sekitar tahun 65 karena Wahyu pasal 11 itu tengah-tengah gitu. Ya, setelah itu lalu Yesus betul-betul duduk di tata surga. Wahyu 4 ayat 2 itu Yesus duduk di tata surga. Jadi penulisan kitab Wahyu itu atau Alkitab itu tidak seperti tesis ya, yang pasal awal terjadinya awal, enggak Saudara. Bagaimana Yesus menurunkan kitab Wahyu diakhiri dengan Yesus duduk di tata surga. Tapi Yesus duduk di tata surga justru ada di Wahyu pasal 4. Ada yang tidak paham, Anda akan jungkir balik. Lah iya wong yang kamu pelajari teologi, belajar Alkitab sama HTD gratis. Ikut di dalam YUM, ikut di dalam ibadah, Anda akan paham gitu. Jangan mau Pak ya,
Dari bayek sampai tuwek sampai matek disesatkan, namanya segitiga dan tritunggal. Jangan mau binasa kamu. Ya, jadilah orang Kristen, penyembah Yesus Kristus. Satu-satunya Tuhan Allah itu. Orang Kristen itu memuliakan Allah dalam nama Kristus. 1 Petrus 4 ayat 16. Tidak ada orang Kristen memuliakan Bapa dalam nama Yesus, enggak ada. Memuliakan Tritunggal dalam nama Yesus, enggak ada. Memuliakan segitiga, enggak ada. Orang Kristen itu perhatikan 1 Petrus 4 ayat 16. Sebagai orang Kristen, jelas ada kata-kata Kristen. Memuliakan Allah dalam nama Kristus. Dipelintir oleh gereja bejat atau gereja bingung Indonesia, Bapa dalam nama Yesus, jelas ditulis Allah dalam nama Kristus, dipelintir jadi Bapa dalam nama Yesus. Makanya semua orang-orang dari gereja bejat atau gereja bingung gitu akan mengatakan Bapa dalam nama Yesus, nggak merasa bersalah lagi, kenceng, nggak merasa bersalah. Jelas Alkitab menulis Allah dalam nama Yesus kok, diganti Bapa dalam nama Yesus. Baca itu 1 Petrus 4 ayat 16. Very clear penjelasan ini Alkitabiah, ya, tidak ada tafsir sama sekali, 100% Alkitabiah, 0% tafsir. Alkitab tidak bisa dibantah. Anda tidak akan bisa membantah kebenaran Alkitab. Bahwa Yesus berkarya dalam tubuh kemuliaan selama sekitar 32 tahun. Apa saja karyanya? Karyanya adalah memilih nabi, rasul, pemberita Injil, gembala, dan pengajar, terutama itu, dan menurunkan kitab Wahyu. That's it. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Allahu Ahad wa Rabbani. Allahu Akbar, itu Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.